Tidak ada imajinasi tentang bagaimana dia memikirkan pemerintah, tentang bagaimana dia memikirkan bangsa ini di masa yang akan datang, dan dia tidak bicara tentang urusan masa depan bangsa. Yang dia urus apa, Bung? Ajaran bapaknya. Masa depan ialah pertarungan untuk maju pilpres. Salam kembali, Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Bung. Sekarang ini momentum di mana jiwa-jiwa menyala. Jiwa-jiwa menyala dengan kemarahan. Nyalanya dalam jiwa. Nyalanya dalam jiwa. Dan ingin menunjukkan sikap merubah tatanan yang membosankan ini. Bung, mari kita perhatikan. Kita ini punya wapres. Bung, saya akan menyebut tampang. Saya akan menyebut tampang. Dan tampang ini tidak akan berhenti pada tampang, melainkan tampang berhenti pada sikap. Tampang berhenti pada perilaku, tampang berarti berhenti pada ujung dari kemampuan mengimajinasikan pemikiran untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, tampang, Bung. Tampangnya Gibran itu, Bung. Pipinya gembil-gembil, tahu, Bung? Pipi kiri kanan gembil-gembil kayak gitu. Terus rambutnya kelihatannya pasti ditata lah. Bandingkan rambut gua. Siapa yang nata? Gua nggak tata, gua tutup dengan topi begini. Gibran rambutnya ditata, Bung. Tapi ketika rambut ditata itu dikombinasikan dengan pipinya yang gembil-gembil, itu menggambarkan sesuatu corak pribadi yang bodoh. Pribadi yang bodoh. Mari kita perhatikan. Tatap matanya. Apa, Bung? Dalam tatapan kita itu kosong, matanya kosong, tidak ada imajinasi tentang bagaimana dia memikirkan pemerintah, tentang bagaimana dia memikirkan bangsa ini di masa yang akan datang, dan dia tidak bicara tentang urusan masa depan bangsa. Yang dia urus apa, Bung? Ajaran bapaknya. Masa depan ialah pertarungan untuk maju pilpres. Bung, menjadi wapres saja jauh dari kekurangan, jauh dari kepantasan. Tempo hari itu saya sudah sering mengatakan Gibran itu pantasnya menjadi apa, Bung? Saya ulang lagi lebih baik, tukang karcis. Kalau menjadi tukang karcis di pasar desa dulu, Bung. Pasar desa, ada karcis. Pedagang-pedagang itu membayar karcis, masuk jualan atau beli ini dan itu. Yang jual itu Gibran. Itu bisa, Bung. Bisa, Bung, karena karcis itu urusannya teknis. Yang membuat gambar, yang membuat rancangan bukan Gibran, dia hanya tukang karcisnya. Dia hanya menjual. Itu bisa. Sampai di situ. Sebenarnya ini kritik kepada Pak Jokowi. Apa Pak Jokowi nggak mengenal anaknya? Sekolah kagak. Emang Pak Jokowi pernah merasa mengajarkan anaknya membaca? Anaknya diajari membaca buku maupun membaca alam sekitar. Supaya punya sensitivitas, punya kesediaan membantu orang lain. Diajari hal-hal macam itu? Tidak. Lalu apa Jokowi tidak tahu bahwa anaknya bodoh? Tahu, Bung, tahu. Anaknya 3, perempuan 1, 2 laki-laki, 1 apa itu namanya itu? Kaisang Pangarep.
Pangarep, Bung. Kaisang itu anak paling belakang. Kenapa disebut pangarep? Ngarepi siapa? Gibran itu supaya gigih dan berani katanya. Gibran, Raka, apa? Raka Buming Raka. Apa itu, Bung? Saya pernah ngobrol sama Ngerso Dalem, Sultan Jogja. Itu gaya Mataraman atau gaya apa itu Ngerso Dalem? Ndak. Mataraman ndak begitu. Nama Mataraman ndak. Apa begitu Mojopaitan? Ndak. Mojopaitan juga ndak begitu. Jadi dari mana Jokowi memberi nama anaknya Gibran Raka Buming Raka? Ya itu urusan dia, itu urusan keluarga, itu urusan pilihan nama. Tapi Bung, yang namanya pilihan nama itu doa. Orang tua memberi anaknya nama itu doa. Doa supaya anaknya menjadi begini dan begitu, begini dan begitu. Kalau Raka Buming Raka itu apa? Yang booming apanya, Bung? Kok pipinya gembil-gembil, rambutnya ditata? Kalau di depan kamera, mengapa dia tampangnya bingung? Tampangnya itu bingung. Dan tempo hari ini, Bung, ini para penjilatnya, gua hadapi kalian. Dalam peristiwa demo. Para penjilatnya mengunggah berita Gibran memanggil para pendemo dan diajak dialog. Itu untuk memberitahu suatu kontras. Prabowo datang hanya ke rumahnya korban digilas oleh polisi itu. Hanya itu. Dan puja dan pujinya, wah dia Bung. Wah Gibran itu yakinlah punya nyali. Tapi para penjilat Gibran itu penipu. Bung, kalau penipu semacam itu apa? Itu bukan penunggang dalam kerusuhan demo. Mereka itu penunggang, mereka itu yang membakar kemarahan massa, mereka itu yang menjarah. Apa tidak sama? Mereka memberitakan Gibran berita palsu. Digambarkan Gibran itu memiliki suatu kewibawaan. Dalam demo, para demonstran dipanggil. Ojol-ojol dipanggil, tapi ojol itu ojol buatan, Bung. Lalu, kalau begitulah keadaannya, apa para penjilat Gibran itu tidak sama dengan mereka yang memprovokasi, yang membuat, yang mencari keuntungan dalam masa sempit dalam demo. Dan mereka yang membakar, mereka yang ngamuk, mereka yang gotong apa ini. Sama, Bung. Orangnya Gibran semacam itu. Orangnya Jokowi semacam itu. Bung, orangnya Jokowi pada ketangkap toh. Siapa itu? Noek itu. Namanya apa? Noek? Oh, Noel. Halah, Bung. Saya tidak kenal. Tapi kalau mari kita perhatikan, Noel adalah supir ojol. Seorang supir ojol yang demikian rupa. Oh, saya tidak menjelekkan perkara supir ojol. Tidak saya jelekkan. Tapi kalau orang dalam posisi macam itu, kemudian punya ambisi sangat besar, besar, dan menjadi bagian dari kekuatan politik, ternyata bisa membeli mobil, moge, dan kekayaan yang berlebihan. Bung, apa tempo hari posisinya sebagai ojol, sopir ojol? Bung, mengotor-ngotori kata ojol. Tapi itu orangnya Jokowi, orang didikan Jokowi, orang yang diarahkan oleh Jokowi, dan jadilah macam begitu. Kalau orang didikan Jokowi semacam itu, maka anak-anak Jokowi menjadi semacam itu. Apakah itu aneh?
Apakah itu aneh? Kaisang itu sombongnya bukan main bohong. Tapi Kaisang anak paling bontot tapi disebut pengarep. Bontot ya bontot lah, nggak usah pengarep. Ngarepin apa? Nah, kira-kira macam begitu. Kira-kira macam begitu. Tempo hari kita sudah membandingkan betapa memalukannya wakil presiden dibanding dengan wakil dalam peristiwa politik kita yang hebat-hebat. Ini wakilnya kayak begini, Bung. Wakilnya kayak begini. Nah, tiba-tiba ada Forum Purnawirawan TNI. Saya mendukung beliau semuanya. Saya mendukung. Prabowo itu dalam hati sebenarnya ingin menyingkirkan Gibran. Tidak suka pada Gibran. Tapi ketika ada para purnawirawan itu belak-belakan semacam itu, Prabowo mengkeret jiwanya. Tidak berani memberikan jawaban. Berilah jawaban di dalam kamar tertutup. Tolong begini-begini, tapi izinkan saya pidato kebalikannya. Saya presiden, saya akan pidato kebalikannya. Namun kalau hal itu kalian tempuh, silakan tempuh dan saya akan senang. Ya begitu aja, Bung. Begitu aja. Para purnawirawan orang-orang besar, Bung. Itu setiap purnawirawan, setiap orang-orang yang dulu posisinya keren-keren, itu satu orang itu sama dengan 20 Gibran. Pak Narko umpama. Itu 20 Gibran lah itu. Lalu tokoh jenderal. Itu 20 Gibran, Bung. Jadi apa beliau-beliau itu salah dan nggak ada masalah? Kan masalah, Bung. Nah, begitu, Bung. Perkara Gibran dirontokkan. Ini anggota-anggota DPR banyak dirontokkan dan merontokkan Gibran jauh lebih mudah. Salam, Bung. Salam dari TV Anak Bangsa.